Berlokasi di Lembang, Bandung Barat, resort yang akan kita review ini tuh pastinya memiliki udara sejuk yang menyegarkan banget sih. Selain punya kolam renang dengan view hijaunya dan indahnya lembah di Lembang, di sini juga tersedia kolam rendam air hangatnya loh. Waduh, ini sih jadi makin betah kan ya kalau liburan di sini. Nah, kalau kalian mengira lokasi resortnya ini tuh akan jauh dari bagian kota di Lembang, Bandung Barat, maka perkiraan kalian tuh salah loh, karena lokasi resortnya ini tuh malah ada di sekitaran dari bagian kota di Lembang ini. Jadi dari arah Jalan Raya Lembang ini, tepat setelah melewati restoran Asep Strawberry Lembang, di depan sana itu kita akan menemukan sebuah jalan ke arah kiri, dan kita tuh tinggal lurus aja masuk ke Jalan Hortikultura Lembang ini. Dan resort dengan lokasi strategis dekat ke bagian kota di Lembang ini tuh kita pesannya pakai tiket.com loh ini, yang memang udah jadi pilihan andalan kita banget deh buat cari lokasi menginap baik untuk jenis villa, hotel, resort, dan banyak lagi yang pastinya bisa memenuhi beragam gaya liburan kamu juga. Mau liburan tapi nggak bikin kantong jebol, masukin aja nih kode promo NESGO 500k saat memesan tempat menginap yang nantinya akan kasih diskon 10% sampai maksimal 500.000 loh. Pakai kode promonya selama periode promonya hingga 31 Desember 2022 dan dengan ketentuan minimal transaksinya di 300 ribuan. Makanya langsung aja buka aplikasi tiket.com dan scroll beragam pilihan tempat menginap asik yang ada di tiket.com. Beli tiket murah di tiket.com aja deh ya makanya. Nah, ini kita diberikan kartu parkir ya saat memasuki gerbang resortnya ini. Tapi tenang aja, untuk parkir di resort ini tuh gratis kok. Tapi untuk kartu parkirnya itu jangan sampai hilang ya, karena nanti harus dikembalikan lagi saat meninggalkan resortnya ini. Dan akhirnya kita sudah sampai nih di lokasi parkiran utama di resortnya ini. Bisa dibilang untuk lahan parkir kendaraan di resort ini tuh luas dan lapang ya. Jadi udah nggak perlu pusing lagi kalau soal parkirin kendaraan saat menginap di sini. Lalu untuk lokasi lobby resortnya di sini tuh udah ada tulisan lobby sebesar itu ya di bagian depan gedungnya. Jadi nggak mungkin bingung lagi deh soal di mana lobby resortnya. Di halaman lobbynya ini juga sudah tersedia kursi untuk duduk-duduk tamu ya. Dan begitu kita masuk ke bagian dalam lobby resortnya juga kita akan menemukan meja resepsionisnya di depan sana. Juga serangkaian sofa-sofa empuk dan nyaman ini untuk keperluan menunggu tamu saat check-in dan check-out di sini. Di dekat lobbynya ini juga tersedia fasilitas meeting room ya, yang saat kita datang tuh sedang ada kegiatan di bagian ruang serbagunanya ini. Pada saat mereka sebutkan nomor kamar jam 7 sampai jam 10. Di mana Mbak? Turun ke bawah di restoran juga? Iya, Oh ini iya. untuk akses wifi-nya. Oh iya. Kamar pertama dari sini, Pak. Ke sini? Ya, silakan. Oh iya, makasih Mbak. Dan termasuk kilat sih ini untuk proses check-innya tadi itu. Kita hanya menyebutkan nama bookingannya, lalu meminjamkan KTP dan selesai deh. Tidak ada ketentuan biaya deposit ya saat proses check-innya di sini. Sekarang ini kita langsung aja menuju ke kamar kita di nomor 215 nih ya. Yang ternyata naik tangga sedikit aja lalu sampai deh. Kita akan cek dulu aja ya isi kamarnya di resort ini. Kita sudah masukin kartunya ke sini, jadi listriknya sudah nyala. Tadi tuh proses check-innya cepet banget ya, terlalu cepet sih. Jadi kita sudah di dalam kamarnya sekarang. Di sebelah sini kita dapetin mini freezer alias kulkas. Kita lihat dulu, kosong ya untuk mini freezernya ini, tidak ada isinya. Setelah itu di sini kita dapetin alat-alat minumnya, dapetin 2 pasang air mineral. Ini teko pemanasnya, ini untuk seduh-seduhannya ya. Seperti itu. Di sini kita dapetin sebuah lemari. Lemarinya seperti ini. Ada safety box. Di sebelah sini kosong. Ini buat hangernya ya. Nah, setelah kita beres lihat lemarinya, kita karena ini udah dekat, kita lihat ke kamar mandinya ya. Masih dalam keadaan mati. Nah, sudah nyala. Kamar mandinya seperti ini. Begitu dibuka, kita langsung dapetin sebuah wastafel, sebuah klosetnya, dapetin sebuah jet shower. Ini alat mandinya, dapetin sabun, shower cap, sanitary bag, dan 2 sikat gigi juga ini untuk kumur-kumur. Untuk sistem kamar mandinya pastinya ada sistem shower ya. Itu kepala showernya. Ini 2 handuknya. Dan di sini kita dapetin sebuah kaca ataupun cermin yang besar banget ya di kamar mandinya ini. Jadi seperti itu untuk kamar mandinya. Kita tutup lagi dulu aja. Nah, setelah kita lihat kamar mandinya, sekarang kita lihat kamar utamanya.
kamarnya seperti ini. Oh iya, tadi tuh dapetin ini welcome drink, kita ambil ke restorannya. Ini dapetin sebuah tisu, dapetin meja buat kerja ataupun buat nyimpen barang, dapetin kursi lagi dan meja lagi ya. Jadi banyak meja dan kursinya. Dan ini adalah kasur double-nya. Kita pesan yang varian kasur double ya. Menghadap ke sebuah TV ukuran 32 inch ya. Sudah dalam keadaan nyala TV-nya. Jadi overall kamarnya seperti ini ya, kamar utamanya. Nah itu tuh kita dapetin sebuah balkon. Kita buka dulu aja ya balkonnya ya. Ditarik kayaknya. Oh, masih dalam keadaan terkunci. Kok malah susah? Didorong dong, bukan ditarik ya ampun. Ini didorong ya sistemnya ya. Nah, kita dapetin sebuah tempat duduk dan meja lagi. Juga view yang, wih, keren banget sih ini view-nya. Langsung dari kamar kita. Wow. Jadi kita dapetin varian yang menghadap ke arah gunung ya. Hijau-hijau tanaman kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya untuk sekilas soal kamarnya ini. Set. Nah, ini kamarnya. By the way, tadi tuh kita check-innya cepet banget. Jadi kita belum sempat muter-muterin, belum sempat nunggu, belum sempat duduk juga di bagian resepsionisnya, lobby utamanya gitu. Kita udah dapetin kamarnya. Nanti kita update lagi segera ya. Mungkin nunggu agak sorean ya, agak sore nanti kita mau mulai muter-muterin resort ini. Sekarang kita mau santai dulu. Oke, dan sekarang sudah sore harinya di sini. Sekarang tuh jam 4 kurang, jadi sudah lumayan sore. Kita juga sudah cukup puas ya menikmati santai-santai di kamarnya ini. Apalagi kita suka banget sih sama view di balkon kamarnya ini. Dan karena waktu tadi itu kita habis check-in langsung ke kamarnya, kita belum sempat muter-muterin tempat ini. Makanya sore hari ini kita mau jalan-jalan ke bagian kolam renang di resort ini ya. Yaudah ya, kita mau jalan-jalan sore dulu. Nah, sore ini sambil kita jalan santai menuju ke lokasi kolam renang di resortnya ini, kita bahas dulu aja ya soal harga menginap di sini. Nama resortnya ini tuh adalah Sangria Resort and Spa dan kita pesannya pakai tiket.com nih ya pastinya. Adapun harga menginap di resort ini tuh mulai dari 700 ribuan. Dan untuk 700 ribuan itu adalah untuk jenis kamar deluxe yang room only ya, alias tanpa sarapan. Adapun untuk yang kita pesan dan kita inapin di sini adalah jenis kamar deluxe double dengan berserta sarapan di harga 900 ribuan. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau pesan di tiket.com untuk pakaian aja nih kode promo NESGO 500k yang akan kasih diskon 10% hingga maksimal 500 ribu loh. Kalau pemesanannya selama periode promonya hingga 31 Desember 2022 dan dengan minimal transaksinya di 300 ribuan. Jadi emang beneran selalu ada aja diskon ya kalau rencana liburan dan perjalanan kamu pakai tiket.com. Dan kalau kamu nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, maka dengan jaminan harga termurah dari tiket.com akan diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket poin. Makanya udah nggak ada alasan lagi ya nggak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah yang bakalan bikin momen liburan kamu tuh nggak bikin dompet kamu jebol nih. Dan sekarang ini kita masih menuruni tangga aja terus nih ya untuk menuju ke bagian kolam renang di resort ini yang memang berlokasi di bagian bawahnya. Dan area kolam renangnya pada sore hari ini juga lumayan ramai ya dengan banyak tamu resortnya juga nih. Tersedia kolam renang anak dan banyak juga kursi-kursi santai di sekitaran kolam renang utama resortnya ini. Malah juga terdapat fasilitas mini gym gini nih di sini tuh. Kita sama sekali nggak nyangka sih ya kalau soal ini. Lalu untuk area kolam renangnya di resort ini tuh juga instagramable ya karena kita tuh dapetin view ke arah lembah di Lembang ini. Makanya nggak heran sih ya kalau kolam renangnya ini jadi spot pilihan untuk tamu-tamu resort ataupun yang khusus datang ke sini untuk berenang aja tanpa menginap. Dan sekarang sudah malam harinya, itu sekitar jam 7 malam. Untuk suasana kamarnya ini terang sih ya, lampu-lampunya banyak banget. Di bagian balkonnya juga overall terang sih. Nah, kita tuh penasaran sih sama bagian kolam renang resortnya ini.
kalau malam hari statusnya terang juga atau gimana ya. Makanya sekarang kita mau ke bagian area kolam renangnya lagi ya malam ini ya. Jadi yuk kita OTW-an dulu aja. Dan sebelum kita mampir lagi ke bagian kolam renangnya, kita akan mampir dulu aja ya ke bagian depan resortnya ini. Dan suasananya tuh meriah ya dengan banyaknya lampu-lampu saat malam hari. Tapi sayangnya hal yang sama nggak berlaku untuk bagian kolam renangnya sih. Jadi tadi saat kita berjalan menuju ke bagian kolam renangnya juga kita sudah diinfokan oleh bagian resepsionisnya kalau malam hari itu kolam renangnya tidak aktif ya. Dan memang sekilas ya dari sini tuh terlihat tidak ada penerangan yang nyala ya di bagian kolam renangnya ini. Di awal tuh kita kira kalau malam hari itu bakalan asik tuh kalau bisa berendam di bagian kolam renang air panasnya, tapi ternyata nggak bisa ya. Dan sekarang sudah pagi harinya, itu baru setengah 7 pagi. Enak banget sih, ini kita di sini nggak perlu pakai AC ya, karena emang di sini tuh nggak ada AC di kamarnya ini, tapi suasananya sudah dingin banget sih. Dan ini adalah pemandangan pagi harinya dari balkon di kamar kita ya. Gunungnya kelihatan jelas sih. Kalau kemarin tuh agak-agak berawan gitu, berkabut, sekarang kelihatan jelas banget gunungnya. Lalu di sekitar jam 8 pagi kita jalan menuju ke bagian restoran di resortnya ini ya untuk sarapan pagi pastinya. Maklum di sini tuh udaranya dingin banget jadi bakalan gampang lapar loh kalau menginap di sini. Di bagian depannya ini kita akan ditanya dari kamar berapa dan setelah diverifikasi oleh petugas resortnya kita akan diantar ke bagian restoran resortnya ini. Oh iya, pada saat kita menginap di sini tuh status sarapannya bukan yang jenis buffet ya sayangnya. Jadi kita diinfokan kalau untuk hari ini tuh sistem sarapannya adalah a la carte. By the way, ini kita dipandu sama petugas resortnya untuk menuju ke bagian balkon di restoran resortnya. Dan aslinya sih ini tuh keren banget spot balkon restorannya dengan view luas seindah ini. Ini si auto bikin teduh banget ya pemandangan di bagian balkon resortnya ini. Dan untuk menu pilihan ala carte-nya juga bervariasi loh. Ini kita pesan nasi goreng sangria dan aslinya ini tuh nasi gorengnya enak banget. Lalu juga kita pesan beberapa side dish lainnya ya. Pokoknya untuk sarapannya tuh tetap enak dan banyak sih porsinya walaupun ala carte. Oke pagi, jadi sekarang sudah jam 10 pagi di sini. Setelah kita beres sarapan, tadi juga kan pagi-pagi banget kita ke lantai bawahnya itu, ke bagian kolam renangnya. Sekarang kita mau bahas ya soal kelebihan sama kekurangan tempat ini. Oh ya, by the way, ini nama tempatnya tuh Sangria Resort and Spa yang kita pesannya pakai tiket.com pastinya ya. Karena di tiket.com kamu banyak banget pilihan untuk tempat menginap seru dan juga dengan harga-harga yang banyak diskon tentunya. Nah, sekarang kita mulai aja bahas soal kelebihan dan kekurangan tempat ini. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Pemandangan alam yang indah banget di resort ini tuh beneran jadi hal yang bikin resort ini tuh istimewa sih. Baik pemandangan dari balkon kamar kita menginap, dari bagian kolam renangnya dengan view hijaunya lembah di Lembang ini, dan juga pemandangan dari bagian balkon restoran resortnya. Yakin deh kalau liburan kesini tuh bakalan auto healing banget dengan pemandangan indah yang ada di sini. Nah tapi uniknya dengan pemandangan sekeren ini tuh resortnya sendiri lokasinya beneran strategis dan dekat ke bagian kota di Lembang Bandung Baratnya ini. Jadi ini tuh adalah perpaduan yang unik banget ya, pemandangannya indah tapi lokasinya dekat dari bagian kotanya. Untuk kamar resortnya ini juga terhitung nyaman dan sejuk ya walau tanpa AC. Lalu untuk bagian kolam renangnya juga ada bagian kolam rendam air hangatnya yang walaupun airnya nggak sampai sangat seperti di Ciater misalnya, tapi pastinya tetap jadi fasilitas yang kasih nilai tambah ya untuk area kolam renangnya ini. Nah dari semua kelebihan yang kita bahas di atas, kita mau mulai bahas aja ya soal kekurangannya. Tapi ini tuh lebih ke catatan aja sih ya kalau menurut kita, karena kekurangannya ini nggak sampai hal yang bikin liburan kamu di sini tuh jadi gagal sih, yaitu soal. Oke, dan sekarang tuh lagi hujan gerimis, sekarang jam setengah 8 tapi masih gelap-gelap aja. Ini tuh catatan di sini ya, jadi bukan kekurangan sih, cuman kalau misalnya waktu mau pulang tuh kita harus naik tangga lagi, yang lumayan banyak dan itu lumayan agak bikin capek sih. Kayaknya itu aja ya catatan lain soal tempat ini. Nah jadi kayak gitu sih ya kelebihan sama kekurangan tempat ini setelah kita nginepin 1 hari 1 malam. Menurut kita kelebihannya banyak banget ya. Jadi itu tempatnya ada di bagian Lembang, jadi dingin banget. Di sini tidak perlu AC. Untuk kamarnya juga luas dan dapetin balkon dengan pemandangan yang keren. Di bagian kolam renangnya tempat ini juga kan instagramable, ada bagian juga untuk berendam-berendam air panasnya. Jadi overall tempat ini tuh keren sih, cuman itu tadi ya kita ngalamin beberapa hal yang bukan kekurangan sih, catatan-catatan aja soal tempat ini. Salah satunya yang soal naik lagi, kalau misalnya dari bagian kolam renangnya mau balik ke kamarnya tuh perlu naik tangga yang lumayan tinggi banget sih ya. Jadi lumayan agak capek. Selain hal itu sih kita nggak nemuin hal-hal lain yang kekurangan tempat ini ya.
Sarapannya juga overall enak, jadi walaupun sarapannya nggak buffet, tapi kayak ala carte gitu tetap enak sih, pilihan makanannya juga tetap banyak ya. Nah jadi kayak gitu aja sih ya review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini, kamu bisa like video ini aja. Kalau menurut kamu tempat ini keren, kamu bisa share video ini ke teman terdekat atau keluarga kamu aja, buat kamu ajak liburan bareng. Kita nanti ketemu lagi ya di video kita selanjutnya dari Let's Go Project. Bye!